Halo, Alna. Di mana sih, kan kita udah janjian? Astaga, udah di depan. Ya udah masuk aja, nggak dikunci kok pintunya. Masuk aja. Halo. Sorry nunggu lama ya di depan. Oh, aduh, sini. Oke, duduk sini. Kita ngerumpi-ngerumpi asik. Iya. Oke, duduk sini aja. Gimana di jalannya? Tuh tadi tuh. Oh ya, duduk sini aja. Oh, di sini. Oke. Biar kita lebih intimate Iya. ya. Biar empuk ya. Biar ya. Gimana di jalannya? Tadi depan tuh macet banget. Maaf ya telat. Oh, nggak apa-apa. Sorry ya nunggu lama di depan. Apa-apa sambil tahu ngadem-ngadem. Di sini sama siapa? Tadi berangkat sendiri. Sendiri. Mm-mm. Oh, pasti haus ya. Iya Aku sih. bikinin minum Oh, ya. boleh. Oke. Kebetulan banget haus banget nih. Kamu Alna kesibukannya apa? kalau sekarang ini karena aku habis lulus kuliah ya D3 kemarin. udah lulus ya? Iya. Oh. Tahun kemarin aku baru lulus Iya. kuliah dan sekarang tuh aku jadi freelance gitu, freelance talent, kemudian Oke, voice oke. over juga content creator. Oh, konten kreator. Mm-mm. Oke, konten apa sih Kak yang biasanya Kak Alna bikin? Jadi kebetulan kalau yang aku jalani karena aku adalah sebenarnya yang utama itu saya tuh talent juga voice over. Nah, kalau konten yang saya buat di platform saya itu tuh lebih ke lifestyle. Jadi bagaimana saya di balik layar, bagaimana saya mengerjakan kerjaan saya gitu. Udah lama Kak jadi konten kreator? Jadi itu waktu apa ya? Kebetulan mulainya kalau awal mula banget tuh waktu COVID. Jadi waktu COVID itu karena kita gabut, aku waktu itu juga belum kuliah sih. Iya. Belum kuliah terus gabut mau ngapain gitu. Akhirnya bikin konten di YouTube kayak tutorial-tutorial masak. Karena waktu itu aku belum percaya diri sih. Iya, iya. Jadi kayak nampaknya cuman pakai tangan kayak gitu. Terus buat-buat kayak apa ya dulu yang viral tuh? Dalgona. Oh, dalgona gitu. ya, Iya. zaman COVID ya? Iya benar, dalgona terus bikin-bikin apa ya mungkin saus tomat dan lain gitu. Berarti itu konten pertama yang Alna bikin? Konten pertama. Terus yang paling booming, konten yang paling FYP banyak? Nah, kalau misalnya di YouTube itu aku punya konten tentang membuat saus tomat untuk Iya. pizza. Nah, itu udah 10.000 views di YouTube pada waktu itu. Nah, kalau untuk di TikTok kebetulan kan lifestyle. Nah, aku Iya. tuh waktu itu bikin konten yang bagaimana cara menjaga kesehatan buat kita-kita yang suka makan. Nah, waktu itu aku buat ramuan ala apa ya? Ustadz Zainul Akbar. Jadi itu rimpang-rimpang yang dia tuh dibikin nanti di apa ya? Diiris jadi jahe, serai, kemudian ada kunyit. Nah, itu diiris jadi satu terus direbus. Nah, itu dapat 3 juta. Wow, Karena orang banyak ya. mungkin apa ya tertarik ya, oh gimana nih caranya biar apa mungkin tidak kolesterol atau biar sehat gitu. Sorry Kak, ini boleh diminum dulu. Oh iya, aku tuh tadi beli cookies, tau gak mau, sih? iya. Nih, Wah, aku taruh sini ya. iya aku coba ya buatan kamu. Boleh. Enak banget. Bisa aja sih ya. Yang Seger bener. ya tadi habis panas-panasan di luar nih gitu. Ini juga ada cookies. Iya ada warna hijau, ada. Boleh dong dimakan. Aku juga mau Boleh ya? makan tahu. Kamu Iya, mau yang mana? Aku suka yang warna coklat. Oke, aku mau yang ini. Wah, enak nih, empuk banget. Iya, aku tadi beli di luar. Ini ya, Mm-mm. aku juga suka cookies, terus aku juga suka makanan-makanan pinggir jalan biasanya yang orang-orang jarang beli kayak kue rangin, tahu kue rangin? Enggak. Kue rangin tuh kayak kelapa yang nanti dikasih ketan terus dibakar, jadi kayak konsepnya sebenarnya kayak cookies, cuman dia ada kelapanya Oh kayak gitu. Oke. Boleh loh Kak diminum dulu. Boleh. Enak. Ya. Aku sambil tanya-tanya nih ya Kak. Boleh. Jadi konten kreator itu kan susah ya Kak. Maksudnya berarti kan butuh ide. Biasanya
Alna tuh dapat ide tuh dari mana sih? Apa harus ngeteh dulu? Oh, aku udah ide, langsung bikin, atau ide tuh kadang muncul nggak terduga? Sebenarnya kalau aku tuh sambil belajar sih, karena kebetulan kan aku kalau untuk terjun di dunia konten yang kayak Instagram, terus TikTok itu tuh masih belajar sama teman-teman yang lain. Karena kan aku kan di sini sekarang ini ya utamanya tuh kan jadi talent ya. Yeah. Nah, talent ini tuh biasanya ke tempat-tempat yang mungkin biasa orang kesana, kayak yang wisata Jogja kayak Heha Skyview, kemudian ada Obelix, terus ada di mana, di Kulon Progo ada Labarka dan lain-lain. Nah, itu tuh jadi seorang talent kan mungkin di depan layar ya, di depan layar kelihatan. Nah, itu aku sambil memperhatikan teman-teman yang bagaimana sih mereka mengambil kamera, mengambil gambar kayak gitu. Terus gimana sih konsepnya mereka pas ngedit tuh kayak gimana. Nah, aku tuh dari situ mulai belajar ya, sambil belajar lah. Oke, berarti sambil belajar dan improvisasi ya tentunya. Jadi ciri khas. Oke. Dan untuk Kak Alna ini juga seorang finalis Putri Hijab. Iya. Itu organisasi apa sih Kak sebenarnya? Jadi sebenarnya tuh ini random banget sih, karena sebenarnya ya kalau mau ditarik ke belakang, aku tuh dari awal, dari mulai SMA itu belum pernah ikut lomba sama sekali. Karena waktu itu, maksudnya lomba yang keluar ya. Iya. Nah, ikut lomba di SMA itu tuh nggak pernah menang. Maksudnya nggak pernah menang tuh kayak mungkin bidangnya bukan di situ atau gimana. Nah, dari situ kayak ya udahlah, kayaknya aku nggak mau nyoba ikut lomba lagi. Tapi sampai akhirnya aku setelah lulus SMA itu kan nggak langsung kuliah. Nggak langsung kuliah karena aku tuh gap year 3 tahun. Jadi dari SMA 3 tahun kemudian baru aku kuliah. Nah, dari SMA kebetulan karena aku mondok dan harus mengabdi, mengajar gitu, aku dapat pengalaman lagi nih untuk bisa lebih tampil di depan orang banyak. Nah, dari situ aku mulai belajar, oh ternyata tuh ada ya dunia lain selain yang aku jalani, kayak mungkin ikut lomba yang bisa keluar gitu kan. Nah, waktu itu saya memulai ikut lomba itu dari kuliah. Jadi waktu kuliah karena banyak kesempatan ya. Waktu itu ikut pertama kali yang menang itu di TVR ini. Jadi ada namanya Creator Meet. Nah, itu tuh dari Bali, terus ada dari Jogja, dari Jakarta juga ada. Nah, itu tuh di tiap daerah itu bikin perlombaan untuk para kreator. Nah, itu alhamdulillah dapat juara berapa ya? 3. Nah, dari situ kan lebih semangat lagi. Terus mau ikut lomba apa ya? Akhirnya ikut lomba dari pemerintah kota yang kolaborasi sama Harisma. Harisma itu toko komputer yang paling lama di Jogja. Dia udah 30 tahun apa ya gitu. Nah, di situ juga tentang perkumpulan kreator ya untuk mempublikasikan wisata yang ada di Jogja. Desa wisata, terus mungkin budaya-budaya yang ada di Jogja. Nah, dari situ karena sambil belajar ya dari teman-teman yang sebelumnya, itu sebenarnya agak minder karena wah, mereka nih alat-alatnya bagus-bagus semua, kayak pakai kamera, terus pakai alat-alat editing pakai komputer, sedangkan saya waktu itu lombanya pakai apa? Nyewa HP. Nyewa HP di daerah Bantul. Jadi nyewanya per hari karena waktu itu HP saya kan burik ya. Jadi kayak kalau ngerekam, emang seburik itu kan? Iya, kalau ngerekam patah-patah. Jadi kayak gimana ya? Kalau mau pakai kamera juga belum mahir banget, jadi pakai sewa kamera, sewa HP. Sewa HP. Nah, dari situ ternyata ya lebih karena menjalani lombanya juga lebih ikhlas. Dari situ nggak tahu ya kenapa qadarullah tuh dapat juara 1 gitu. Dari teman-teman yang udah ikut sebelumnya yang mungkin mereka sering buat dokumenter dan sebagainya. Terus dari situ lebih tertantang lagi kan, mau ikut lomba apa lagi nih ya, mau ikut lomba apa lagi ya. Waktu itu kampus aku itu ada kolaborasi sama universitas di Malaysia. Jadi bikin namanya AKRB Broadcasting Competition. Itu ngapain aja, Kak? Nah, itu tuh jadi rangkaiannya ada yang bikin semacam film pendek. Kemudian ada yang bikin kreatif konten. Terus ada juga yang jadi presenter. Nah, pokoknya di bidang broadcasting. Nah,
karena aku bidangnya di bidang konten, aku ambil ikut lomba yang kreatif konten. Itu mempromosikan budaya yang ada di Jogja. Waktu itu aku ambil di Lupis Mbah Satiman. Lupis Mbah Satiman tuh deket Tugu. Deket Tugu. Itu legendaris banget karena beliau ini udah berapa dekade ya di situ. Dari tahun 1900 berapa gitu sampai sekarang masih tetap eksis dan yang beli itu tuh bukan cuma lokal tapi sampai mancanegara ya. Iya, terus dari situ alhamdulillah dapet juara 2. Jadi itu buat video ya? Ada nggak sih Kak tantangan selama buat video itu? Apa tantangan yang menurut Alna, aduh kok gini banget gitu? Tantangannya sih ini sih, karena kita bikin gimana kita bisa memberikan karya yang dilihat, itu kan kualitas dari yang kita hasilkan tuh harus bagus ya, baik, nggak burik, nggak ada noise-nya. Nah itu mungkin dari perangkatnya. Nah dari lomba-lomba yang aku jalani itu, alhamdulillah kan menghasilkan biaya untuk upgrade HP lagi. Jadi biar ambil kontennya lebih enak lagi, kemudian editingnya juga lebih enak lagi gitu. Kalau selain ikut organisasi Putri Hijab, Alna ini ikut apa aja, baik di kampus maupun di luar kampus? Nah kebetulan waktu kuliah kemarin itu aku ikut yang namanya BEM. Kebetulan aku jadi wakil ketua. Kemudian ikut lagi organisasi yang di bidang presenter. Jadi itu nanti banyak sekali pelatihan-pelatihan. Terus di situ bagaimana kita mengorganisasikan teman-teman supaya bisa lebih produktif lagi. Gitu. Itu organisasi di kampus. Iya. Kalau di luar kampus? Di luar kampusnya ikut-ikut yang ada. Kebetulan aku ini ikut di bidang teman-teman yang sering di masjid. Jadi mereka itu punya kegiatan yang tahunan. Jadi nanti kayak bikin bazar, kemudian bikin kegiatan amal. Nah dari situ aku biasanya ikut event-event atau organisasi yang bisa lebih produktif lagi di bidang kemanusiaan. Gitu. Boleh dong makan dulu. Ini saking asiknya nih ya. Saking asiknya. Oke, aku juga mau minum dulu ya Kak. Oke. Kalau untuk hobi, Alna sendiri tuh emang suka hal-hal kayak gini atau hobi lain? Kalau untuk hobi sebenarnya aku tuh baru merasa menemukan diriku. Maksudnya aku pengen apa dan aku harusnya kemana, itu baru sekarang ini. Nah dari maksudnya perjalanan hidup yang aku jalani itu aku ternyata punya hobi yang aku tuh ternyata lebih suka berinteraksi sama orang lain. Jadi hobiku jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Kayaknya tuh semua orang juga suka. Jalan-jalan, terus kemudian kulineran. Nah, karena dari kulineran itu kan bisa istilahnya sambil menyelam minum air, bisa sambil ngonten. Kalau kontennya aktif di YouTube atau TikTok? Kalau kebetulan sekarang Instagram sih. Apa nih nama Instagramnya? Aku Instagramnya @alna_ns. Oke, buat teman-teman semua boleh sekali nih follow Instagram dari Alna untuk melihat konten-konten kreatifnya. Oke, dan untuk pastikan untuk konten kreator tuh ada yang namanya isi voice over. Pasti bisa dong. Aku mau dong lihat. Ya boleh banget. Aku tuh biasanya karena bekerja sama media lokal yang ada di Jogja, biasanya mereka kirim dulu naskahnya ke aku, baru nanti aku baca, reading, gimana nadanya seperti apa, terus nanti spasinya seperti apa. Mau lihat. Biasanya langsung di HP ya. Iya. Gitu. Jadi sini aku mau contohin 2 jenis tone. Jadi yang pertama itu tone yang lebih serius, terus nanti ada yang lebih cheerful. Oke, boleh. Aduh, ini sekarang satu ini. Habisin dulu, ambil aja kali ya. Boleh, habisin dulu dong. Santai aja. Jadi biasanya kalau misalnya dikirim
Itu kadang aku yang nulis sendiri naskahnya, kadang juga aku dikasih dari Berarti nggak medianya. semuanya bikin ya? Oke. Kalau yang sebelumnya yang bikin suka di dunia konten creator tuh apa sih? Kok bisa sesuka itu sama konten creator? Karena ini sih, lebih apa ya, kita bisa menunjukkan sisi lain kita yang lebih kreatif lagi. Karena dari apa ya, cara kita pengambilan gambar, terus bagaimana kita membawakan konten itu kan bisa menurut diri kita sendiri gitu. Kita pengennya lebih apa ya, lebih cheerful atau lebih deep. Nah itu kita bisa sesuaikan. Nah dari situ kayak, kayaknya ini aku banget nih rasanya. Waktu itu aku waktu kuliah ngerasa kayak, ini aku serius nggak ya kuliah di jurusan ini gitu kan, tentang aku tentang konten ya. Terus kayak, beneran nggak ya, maksudnya aku mau jadi apa ya, apakah ini bakal membawakan dampak yang positif ke depannya apa enggak gitu. Nah dari situ kayak semakin berjalan, ternyata ini aku banget nih. Rasanya kayak apa ya, ya enjoy aja, kayak nggak ngerasa apa ya ada beban, terus lebih apa ya, berjalan begitu aja. Oke, sekarang aku mau denger Alna. Nah gini ya, aku sambil baca. Boleh. Oke. Hai semuanya, aku Alna. Dan hari ini aku pengen nunjukin sedikit caraku bersuara. Tapi bukan cuma soal bicara, tapi bagaimana suaraku bisa menjadi media untuk bercerita, menyentuh, bahkan mempengaruhi. Tarik nafas dulu ya. Oke. Pernafasan itu penting. Sebagai seorang perempuan berhijab yang aktif di dunia voice over, aku belajar satu hal. Nada bicara bisa menyampaikan banyak rasa. Yuk, aku tunjukin 2 gaya favoritku dalam voice over. Ketika perubahan begitu cepat, aku ditantang untuk tetap bertahan dan melangkah. Sebagai generasi muda, kita tak hanya menunggu kesempatan itu datang, tapi menciptakannya. Jadi inilah saatnya. Saatnya kita menjadi lebih baik dari sekedar generasi. Kita adalah harapan, dan kita adalah perubahan. Gimana? Serius banget ya? Nah, sekarang aku mau ganti suasana yang lebih cheerful lagi, yang lebih happy lagi. Pagi-pagi udah scroll TikTok? Sama, tapi jangan lupa sarapan ya. Biar tetap semangat, cobain deh kopi susu kekinian favoritku. Rasanya creamy, harganya friendly. Cocok buat nemenin kamu ngonten, nugas, atau sekedar healing di kamar. Yuk hadapin harimu dengan hal-hal kecil yang menyenangkan. Dari gaya yang serius, kemudian dari gaya yang cheerful, aku percaya bahwa suara itu adalah sebuah alat komunikasi. Dari itu juga menjadi identitas bagaimana caraku membawa untuk di dunia konten. Gitu. Terima kasih. Oke, keren sekali. Ya, Alna, untuk latihan itu berapa lama sih kok bisa sampai keren banget loh itu tadi? Kalau untuk latihannya sih karena sambil berjalan ya. Jadi mungkin dari awal ini aku sampai sekarang juga masih belajar juga sih. Masih belajar gimana lihat sebenarnya tuh harusnya penafasannya seperti apa sih? Maksudnya nadanya harusnya tingginya seberapa sih? Aku biasanya lihat sama teman-teman sih yang juga di dunia voice over konten ya, kalau aku lebihan tuh. Gitu. Kalau dari keluarga dan teman tuh support ya? Support. Berarti memang semuanya support kegiatan dari Alna. Iya. Kalau boleh dong ceritain keluarganya, apa ada yang sama perjalanannya kayak Alna, atau memang pertama nih Alna yang menjadi konten kreator? Ya bener banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang support banget. Tapi kalau untuk siapa yang memulai untuk di dunia perkonten ini, aku sih sendiri. Berarti pertama ya? Karena kebetulan aku ini anak kelima dari 6 bersaudara, dan kakak-kakak aku tuh udah berkeluarga semua, dan mereka usianya udah jauh dari aku gitu. Jadi untuk di dunia Gen Z, cara kita mencari penghasilan, terus cara kita mencari kesenangan itu berbeda. Nah dari Gen Z ini kan kita terkenal dengan
gimana kita bikin konten. Nah, itu jadi apa ya, hal yang baru sih di keluarga aku. Nah, kalau untuk struggle-nya sih cukup sulit ya, karena dari belajarnya tuh aku belajarnya nggak dari keluarga tapi dari orang lain, dari perjalanan pengalaman aku sendiri gitu. Oke, dari tadi nih aku udah tanya-tanya nih, aku bakal ajak Alna buat main games. Apa tuh? Bentar ya. Ada games namanya, nih pakai ini, sikut, sakit, sikat. Kalau aku bilang sikut, pegang sikut. Oke. Kalau sakit, pegang perut. Kalau sikat, dulu-duluan ambil ya. Oke. Ini namanya sikat? Iya. Oke. Siap? Oke. Sikut, sikut, sakit, sakit, sikut, sikat. Jadi harus konsentrasi ya. Oke. Siap. Lagi ya. Sakit, sikut, sakit, sakit, sikut, sikat. Oke. Terakhir ya, lagi ya. Oke, boleh. Kita ini udah kan sama satu-satu. ya. Oke. Sakit, sikut, sikut, sakit, sikat. Oke. Aku menang ya. Oke. Aku menang. Ini nggak minta pajak kan? Enggak dong. Enggak ya. Kalau aku ada lagi nih pilihan. Apa tuh? Aku bakal kasih Alna pilihan. Kalau disuruh milih bikin konten video atau diundang podcast. Kalau dipilih, aku pengen semuanya sih. Okay. Soalnya kayak apa ya, mereka tuh berkesinambungan dari konten gitu, gimana kita bisa percaya diri ya dari podcast gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kayak kalau bisa dipilih ya kayaknya dua-duanya. Okay. Kalau diajak liburan, pilih ke pantai atau ke gunung? Aku lebih suka pantai sih. Kenapa? Karena kalau dari pantai itu lebih rileks, sedangkan kalau naik ke gunung itu butuh persiapan yang lebih matang lagi, dari mulai sebelumnya harus olahraga sebulan, kemudian sebulan, terus habis itu stretching untuk peralatannya juga lebih kompleks gitu. Kalau dari naik gunung tuh mungkin lebih ke hobi ya harusnya. Oke, kembali ke Putri Hijab ya. Apa sih tantangan selama mengikuti seleksi sampai menjadi finalis Putri Hijab? Oke. Tantangannya benar-benar karena aku baru pertama kali ya di dunia pageant, kemudian bagaimana aku membawa diri, bagaimana aku bisa menunjukkan sikap yang berbeda. Mungkin kalau kita biar ya udahlah kayak pada umumnya aja lah, kita nggak bakal bisa dilihat dong gitu kan, karena tujuannya dari mengikuti ini kan bagaimana kita bisa menampilkan apa sih keunikan kita gitu. Nah dari situ kayak kita harus fokus diri kita sendiri, bagaimana kita membawa diri sih. Kalau untuk struggle-nya ya itu lebih percaya dirinya agak sulit sih, karena kan ya biasanya overthinking atau apa gitu. Oke, terima kasih Alna. Mungkin dari Alna ada pesan buat teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang mau mencoba, mungkin mau menjadi content creator dan gimana caranya berpede dari Alna, mungkin ada tipsnya. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah yang nonton kita sekarang, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba. Karena dari kita mencoba itu kita bisa merasakan, bisa apa ya, merasakan pengalaman yang baru. Karena menurut aku kalau kita menyesal karena tidak mencoba, itu tuh lebih sakit daripada kita mencoba tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi begitu. Jadi lebih baik kita mencoba dulu, untuk hasilnya ya kita serahkan yang ke atas gitu. Oke, terima kasih Alna, dari ceritanya ini benar-benar menginspirasi sekali ya teman-teman semuanya, dan semoga besok datang dengan gebrakan yang baru lagi ya. Amin ya Allah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Kembali lagi di Gen Z Ngerumpi. Oh ya, sebelum itu kita velocity dulu ya. Boleh banget. Velocity sama content creator. Apa tuh velocity-nya yang dum-dum teh? Bukan. Aku cari dulu ya. Mana ya? Ini yang apa wae? Oh, ya oke, boleh. Apa? Kita harus menabrak apapun halangan yang ada di depan ya. Siap ya? Boleh.
Oke, terima kasih. Seru sekali ya acara kali ini. Yeay. Terima kasih. Iya, terima Sampai kasih jumpa ya. lagi.